Jadi kenapa harus demokratis? Oh iya kak, aku sih mau nanya. No. Ingat ya teman-teman, nggak boleh memotret. Apa sih itu kak di online? Politik yang menggunakan uang. Katakan tidak pada money politik dan tetap jaga integritas. Sosialisasi yang keren kayak gini tuh, jadi anak muda itu nggak cuma tahu bagaimana cara nyoblos, tapi juga ngerti apa sih tujuan dari nyoblos. Harapan saya KPU Ponorogo nanti memberikan sosialisasi atau simulasi bagaimana sih pemilu itu dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat itu menjadi kunci utama di suksesnya pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Anissa Nur Hidayah kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Ruang dengar yang membahas seluk-beluk demokrasi secara ringan namun tetap bermakna, dan tempat di mana informasi kepemiluan disajikan secara santai, akurat, dan edukatif. Kami hadir untuk membangun generasi cerdas, sadar, dan berdaulat. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai namun tetap mendalam tentang pendidikan pemilih dan peran anak muda dalam dunia politik. Nah, teman pemilih, jika biasanya yang membicarakan tentang politik adalah para pejabat kita, nah hari ini kita justru mau mendengar langsung dari suara anak muda dari para ketua OSIS di Kabupaten Ponorogo. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, akan saya kenalkan terlebih dahulu bintang tamu kita pada podcast kali ini. Yang pertama ada Ken Islamai Adristi, Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Ya. Halo Ken, Halo Kak. apa kabar? Halo semua. Dan yang kedua ada Farah Sunaryanto, Ketua OSIS SMK PGRI 1 Ponorogo. Halo Farah, apa kabarnya hari ini? Halo Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Danendra Raffi Pradana, Ketua OSIM MAN 2 Ponorogo. Halo Danen, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman karena sudah bersedia hadir dalam podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, boleh dong ditanya terlebih dahulu sebenarnya apa sih motivasi kalian menjadi ketua OSIS? Apakah dicalonkan oleh teman-teman? Apakah mencalonkan diri atau justru ada dorongan langsung dari orang tua kalian? Nah, saya mulai terlebih dahulu dari Ken. Silakan Ken. Motivasi saya menjadi ketua OSIS itu sebenarnya dari awal itu saya kurang setuju dengan apa yang saya lakukan karena menjadi ketua OSIS. Nah, mungkin kemarin itu ada beberapa dorongan dari semua teman saya, baik dari adik kelas, kakak kelas, itu disuruh untuk Ken, kamu harus jadi ketua OSIS ya, nah gitu. Jadi dorongan itu membuat saya lebih yakin bahwa nanti saya harus jadi ketua OSIS ini gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin saya orasi itu alhamdulillah lancar dan dapat suara itu sekitar 70% dari kapasitas siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau Ken ada dorongan dari teman ya? Iya. Kalau Farah, bagaimana Farah? Silahkan. Oke, kalau aku sih kurang lebih sama ya Kak, sama kayak Ken. Jadi mungkin ceritanya sama. Jadi itu kayak awalnya tuh kan di periode 1 aku tuh udah mau mengundurkan diri. Terus pas di periode 2 itu ada dorongan dari teman-teman kayak, ayo dong kamu tuh bisa, nanti kalau nggak bisa dibantu nih sama teman-teman gitu. Akhirnya ya dengan segala pertimbangan setujulah dan mencalonkan diri. Terus juga udah udah coblosan juga. Terus kemarin itu dapat 81% suaranya dari fasilitas sekolah juga. Wah, luar biasa. Jadi kalau Farah sama ya seperti kan ada dorongan dari teman-teman juga. Nah, kalau dari Danen, gimana sih Danen ceritanya? Boleh diceritakan, silakan. Oke, baik Kak. Sebenarnya kayaknya kita bertiga ini kurang lebih hampir sama. Iya, hampir sama. Iya. Sama. Jadi kalau dari saya itu juga hampir sama. Itu dapat dorongan dari teman-teman. Sebenarnya saya itu awal masuk di sekolah itu sebenarnya nggak ada niatan untuk masuk ke sebuah organisasi.
karena mungkin dari pengalaman saya dulu sudah berorganisasi, itu ada bujukan dari kakak kelas untuk ikut gabung di organisasi tersebut. Alhasil saya ikut gabung di situ. Nah, di awal periode ini Kak, ini sebenarnya saya nggak ada niatan dan gambaran untuk menjadi ketua OSIM di madrasah saya atau di sekolah saya. Dan karena dorongan teman-teman, baik adik kelas maupun kakak kelas, berbagai pertimbangan saya timbangkan, oleh karena itu keputusan saya ambil untuk menjadi kandidat ketua OSIM seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya cerita dari teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman kita ini diusulkan oleh teman-temannya. Benar. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, boleh diceritain nggak sih bagaimana proses pencalonan atau proses pemilihan ketua OSIS maupun ketua OSIM di sekolah kalian? Saya mulai dari Farah terlebih dahulu. Silakan. Oke, dari saya Kak. Iya. Kalau di sekolahku itu biasanya kan awalnya itu untuk pencalonan itu dari rekomendasi dari OSIS yang lama sama juga dari pembina dan guru. Nah, setelah itu nanti kita akan mengadakan debat dulu nih, mungkin orasi ya, debat. Setelah debat nanti pemaparan visi misi, setelah itu nanti ada pencoblosan. Setelah pencoblosan nanti baru deh sertijab. Kayak gitu sih kurang lebih alurnya kayak gitu. Oke, kalau untuk Danen bagaimana prosesnya? Kalau dari sekolah saya itu juga melalui berbagai tahap. Tahap yang pertama itu kita melakukan rapat internal dengan pengurus OSIM serta pembina. Nah, setelah itu nanti di situ akan menentukan beberapa kandidat. Yang awalnya itu 6 kandidat, kita lagi menjadi 3 kandidat yang nantinya akan maju untuk mewakili teman-teman menjadi calon kandidat ketua OSIM di periode selanjutnya. Setelah itu juga nanti ada masa di mana pembentukan tim sukses juga, berkampanye juga. Ya, setelah itu nanti ada orasi serta debat dan yang nantinya juga akan diakhiri dengan pemilihan atau pemilos seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya tahapannya ya Danen ya. Lalu sekarang cerita dari Ken, bagaimana Ken? Silahkan. Ya, jadi di sekolah saya itu kurang lebih sama kayak Farah, tetapi agak sedikit berbeda. Yang bagian berbeda itu kayak kan di sekolahnya Farah tadi orasi terlebih dahulu, terus pencoblosan terlebih dahulu. Nah, kalau di sekolah saya itu kebalikannya. Kita memilih anggota terlebih dahulu. Nah, nantinya akan menyusut akan menjadi calon ketua OSIS. Nah, di sekolah saya itu terdapat 3 nantinya yang akan menjadi kandidat. Nah, itu nanti akan melakukan orasi atau debat argumen. Nah, itu nanti akan dipaparkan seluruh siswa sekolah. Nah, nantinya akan melaksanakan seperti pemilu, pencoblosan di TPS-nya masing-masing, seperti itu. Wah, keren-keren sekali cerita dari teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman kita sudah melakukan pemilu mini di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kalian kan ketika itu ada debat ya. Iya. Jadi kan pasti membawa visi misi. Nah, boleh diceritakan dong visi misi apa sih yang kalian bawa pada saat itu? Silakan, Danen. Mungkin dari saya dulu ya, Kak. Iya. Kalau saya itu lebih poin pentingnya itu integritas, inovasi dan kreativitas. Jadi mungkin kedepannya kita akan membawa inovasi baru melalui program-program yang sudah ada. Kita dengan beriring berjalannya waktu, event-event yang sudah ada di program OSIS itu bisa kita buat inovasi lebih baik kedepannya. Wah, keren sekali langsung. Kalau Farah? Oke, kalau dari saya sih mungkin kurang lebih mirip, tapi mungkin dari saya itu ada integritas, selanjutnya itu ada agamis, kolaborasi dan juga inovasi. Kalau 3 poin itu kan hampir mirip ya dengan poinnya Danen. Kalau untuk kolaborasi ini nanti pemikiran saya kemarin itu yaitu kita kerjasama. Jadi dari satu sekolah itu kerjasama dari ekstrakurikuler dan juga yang lainnya. Jadi kolaborasinya di bagian situ. Luar biasa. Kalau dari Ken? Oh ya, jadi ketika saya mencalonkan ketua OSIS kemarin kan seperti biasa ada orasi, itu pemaparan argumen. Nah, kemarin itu saya memaparkan terkait inovasi saya sendiri. Itu saya sempat kemarin ingin mengadakan program sunat massal. Wah, Ya, sunat massal. Keren. Ya. Oke, keren. Sunat massal. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya pikir-pikir lagi itu ternyata nggak berjalan, Kak. Nah, gitu. Mungkin dengan alasan ada
proker-proker lain yang itu belum terselesaikan dan harus bisa selesaikan terlebih dahulu. Jadi inovasi kemarin saya, mohon maaf, tidak bisa terlaksana sesuai dengan visi saya. Oke, tidak apa-apa Ken, tapi semoga di masa depan visi misinya bisa terrealisasi. Iya, amin, amin. Keren-keren semua anak-anak muda sekarang ini membawa visi misi yang sangat luar biasa, calon pemimpin bangsa. Nah teman-teman, kalau menurut teman-teman, kenapa sih pemilihan ketua OSIS itu harus dilakukan secara demokratis, bukan penunjukan langsung? Kenapa? Oke, jadi kenapa harus demokratis? Karena di negara Indonesia ini kan kita menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi alangkah baiknya kita dalam pemilihan ketua OSIS itu harus demokratis sesuai dengan suara siswa dari itu sendiri. Dan mungkin kalau misal ditunjuk secara langsung itu menurut saya kurang adil. Kenapa? Karena kita belum mengetahui background apa saja dari calon-calon ketua OSIS tadi dan apa saja sih kekurangan kelebihan dari ketua OSIS tersebut gitu. Betul sekali ya. Oke, kalau dari saya Kak, Iya. mungkin kalau demokratis itu mungkin nanti kan hasilnya kan akan lebih jujur kan, transparan gitu. Kalau misalkan nanti ditunjuk atau yang lainnya gitu kayaknya kurang deh ya. Soalnya kan kalau misalkan nanti kita ditunjuk langsung terus tanpa ada backgroundnya kita itu pernah ikut organisasi, itu kan juga mungkin hasilnya ke depannya itu kan juga dipertanyakan gitu. Mungkin kalau dari Daniel gimana? Kalau dari saya mungkin lebih kayak menghindari konflik ya Kak ya. Kalau mungkin ditunjuk langsung itu nanti tentu ada beberapa pihak yang mungkin pro dan kontra dengan keputusan tersebut. Alangkah baiknya dengan secara demokratis karena itu lebih transparan dan lebih istilahnya lebih aman lah ketimbang langsung ditunjuk langsung, mungkin seperti itu. Wah, keren-keren sekali jawaban teman-teman kita ini. Nah, boleh tanya dong, sebenarnya tantangan ketika kalian menjadi ketua OSIS apa sih tantangannya? Mungkin dari saya dulu. Ya, Oke, silakan Oh, ya. Farah. Kalau dari saya sendiri sih tantangannya lebih ke manajemen waktuku sih yang kurang. Karena kan selain jadi ketua OSIS aku juga ikut organisasi lain dan itu kayak tahun kedua aku ikut OSIS, tahun pertama aku ikut organisasi lain itu. Jadi kayak iya barengan gitu, ngatur waktunya tuh susah. Jadi kayak apa ya? Nanti aku pagi di sini, nanti sorenya udah pindah ke sana gitu sih. Lebih ke itu aja mungkin ya, ke manajemen waktu aja sih. Oke, manajemen waktu ya. Kalau Danen? Mungkin saya lebih ke diri saya sendiri. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua OSIS itu awalnya saya sempat agak down. Jadi yang awalnya itu saya nggak berniat seperti tadi, yang sudah saya sampaikan di awal, nggak berniat menjadi sebuah ketua di suatu organisasi. Itu menjadi tantangan bagi saya untuk meyakinkan kepada diri saya bahwa 1 tahun ke depan itu saya bisa untuk menjalankan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, kalau Ken tantangannya apa? Ya, tantangan aku selama menjadi ketua OSIS itu sama kayak Farah, terdapat di manajemen waktu. Karena sebagai ketua OSIS itu harus bisa meluangkan waktunya lebih banyak di dalam organisasi dan juga seperti pikiran, tenaga itu juga lebih untuk organisasi dan juga bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara organisasi dan akademis gitu. Paling sering gitu. Oke, jadi dari semua pengalaman-pengalaman kalian nih teman-teman, kira-kira nih di masa depan nanti ada nggak sih kalian memiliki cita-cita ingin terjun ke dunia politik? Nah, silahkan Farah. Oke, kalau aku sih kayaknya ada ya Kak, mungkin kemungkinan suatu saat mungkin kan nggak ada yang tahu, kayaknya sih kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Kalau mungkin dari Ken atau Danen gimana? Kalau aku sendiri dulu ya. Iya, silakan. Kalau aku mungkin ada keinginan menjadi politisi, mungkin di bagian paling terendah dulu seperti menjadi anggota KPU di suatu daerah. Karena saya suka berorganisasi dan juga networking, jadi saya bisa mengenal lebih banyak orang-orang dan relasi di luar sana. Baik, Ya. silakan Danen. Mungkin kalau dari saya saat ini itu belum ada pandangan. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan kalau berminat ya belum tahu. Jadi kalau ditanya minat atau belum bisa menjawab sekarang. Iya, bisa jawab. Oke, semoga kalian semua intinya nanti bisa sukses dan membawa perubahan baik bagi Indonesia ya. Nah teman-teman, saya mau tanya nih, kalian udah pernah nyoblos belum sih? Kalau aku sudah
sudah pernah. Oke. Aku sih juga udah pertama kali kemarin. Pertama kali. Mungkin aku di sini yang belum sendiri. Wah, Belum Danen sendiri, yang belum belum sendirian nanti sendiri. next time Next Danen. time. Siap, Oke. Nah, teman-teman tadi yang sudah pernah mencoblos adalah Ken sama Farah ya. Kira-kira Iya. ada pengalaman menarik nggak sih ketika mencoblos waktu itu? Aku sih bukan ke pengalaman ya, tapi lebih ke mau tanya nih Kak. Oke, Jadi boleh. kan pemilu yang kemarin itu kan pemilu yang besar-besaran banget nih. Aku tuh pernah lihat di sosmed itu, pernah viral juga. Itu ada salah satu oknum yang saat nyoblos itu di video dan juga sempat menimbulkan pro kontra karena juga kan di sosmed juga kan. Kira-kira tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya? Apakah boleh apa enggak sih? Oke, jadi pertanyaannya adalah boleh atau tidak memotret di bilik suara. Bilik suara. Nah, teman-teman, ketika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah no, tidak boleh. Tidak boleh. Oke, Tidak jadi boleh. aturan di TPS kita melarang pemilih untuk membawa kamera dan juga memotret surat suara di bilik suara. Karena kenapa? Karena hal tersebut melanggar asas rahasia. Bisa jadi surat suara kita nanti dipergunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjadi alat jual beli suara. Jadi hal tersebut tidak boleh ya dilakukan. Begitu. Kalau itu Kak, misal kita foto jari Iya. ketika sudah mencoblos kan ada tintanya itu. Nah, kalau di foto itu gimana? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu boleh ya teman-teman. Oh. Jadi ketika kalian sudah selesai mencoblos, kan mencelupkan tinta Ya. di jari kalian, kalian selfie, swafoto boleh. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah memotret surat suara ketika di bilik suara. Begitu ya teman-teman. Diingat ya teman-teman, Ingat nggak ya. boleh memotret. Siap, Nah, ini no. menambah No. Big no. pengalaman saya ini saya karena yang belum. Next time nggak boleh Iya, next potret time ya. nggak boleh. Nah, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak kira-kira nih? Mungkin dari saya Oke, karena silakan, kan Nenek. di sini saya yang masih mungkin kecil sendiri nih. Iya. Mungkin apa sih itu Kak DPT online? Oke, baik. Jadi DPT online adalah daftar pemilih tetap. Nah, teman-teman, sebelum kita mencoblos, pastikan data kalian itu sudah benar. Caranya dengan cek DPT online melalui website resmi KPU, yaitu di cekdptonline.kpu.go.id dan masukkan NIK kalian. Nah, di situ nanti data-data kalian muncul nih. Nah, TPS di mana kalian mencoblos dan jadwalnya tanggal berapa, di situ kalian bisa melihat secara rinci dan juga detail. Nah, ketika kalian belum terdaftar, silahkan kalian datang ke KPU Kabupaten Ponorogo atau KPU terdekat untuk mendaftarkan diri kalian. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa cek DPT online ya. Ya, siap. Pulang sini cek. Oke, cek DPT online. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu money politik dan menurut pandangan kalian tentang money politik itu bagaimana? Silahkan. Money politik itu saya baca dari artikel itu kayak seperti politik yang menggunakan uang, ya Kak. Jadi kalau menurut saya itu perbuatan yang agak menyimpang ya, nggak bisa agak, tapi sudah menyimpang. Karena itu salah satu perbuatan yang tercela yaitu suap. Jadi di situ ada praktik suap. Nah, kalau menurut saya itu sangat buruk karena nanti akan berdampak pada demokrasi di Indonesia ini. Gitu. Betul sekali. Silahkan kalau Farah. Kalau dari aku sendiri sih ya Kak, kalau untuk money politik itu kan hampir penjelasannya kayak yang disampaikan Ken. Tapi kalau dari aku sendiri itu kayak yang pemilu kemarin kan nggak mendapati itu kan, jadi kemungkinan ya masih belum terlalu gitu lah, kayak belum terlalu memahami atau belum terlalu dalam gitu, soalnya juga belum pernah merasakan juga gitu kan. Kalau dari Danan sendiri gimana nih? Oke, kalau dari saya tentunya dari kedua tadi sudah menjelaskan dan mungkin saya belum mengalami langsung nih, belum mengetahui secara langsung karena saya juga belum memiliki hak pilih ya. Karena money politik itu seperti suap yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentunya sangat tidak bagus untuk demokrasi di Indonesia ini. Baik, jadi teman-teman jangan sampai kita menerima suap karena suara kita sangat berharga untuk menentukan masa depan bangsa. Katakan tidak pada money politik dan tetap jaga integritas kita. Oke. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih istilah tentang golput dan bagaimana sih sebenarnya cara kalian untuk meyakinkan teman-teman di sini agar tidak golput? Silakan. Golput. Kalau golput itu kayak kadang apa namanya, nyoblosnya dua, kalau gitu nggak nyoblos gitu ya Kak. Kalau menurutku sih itu perbuatan yang nggak banget ya, karena kan dari pemilihan ini itu kan menentukan masa depan kita. Kalau dari diri sendiri
dari kita sendiri aja itu udah golput. Jadi kan kayak masa depan itu nggak terarah. Nanti kalau udah misalkan udah selesai nih pemilunya, terus dari orang yang golput itu nanti nggak serak sama yang terpilih, kan juga masalah lagi nih, jadi konflik lagi. Kalau aku sih kalau untuk golput sih katakan tidak ya teman-teman, karena golput itu kayak menyuarakan suara kita untuk menentukan masa depan kita. Jadi kalau aku sih enggak untuk golput. Mungkin dari Danan atau kalau golput sepemahaman saya tuh sempat baca itu kalau nggak salah golongan putih ya Mbak. Betul, Ya, golongan putih. ya. Jadi itu seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau tidak menggunakan hak suaranya, kalau enggak itu mencoblosnya lebih dari satu. Kalau itu sih mungkin dengan cara kita memberi pemahaman kepada teman-teman kita tentang apa akibatnya golput. Mungkin nanti untuk kedepannya bagaimana kita menentukan pemimpin yang benar untuk periode ke depannya. Kurang lebih seperti itu Kak. Kalau golput itu ya benar golongan putih. Nah, di sini golput itu saran saya jangan ya teman-teman, karena suara kita itu sangat diperlukan bagi demokrasi Indonesia, karena yang menentukan arah negara kita adalah kita semua ini, yaitu generasi muda saat ini gitu. Luar biasa, keren-keren sekali. Jadi benar ya teman-teman, jangan sampai golput karena suara kita sangat berharga dan menentukan arah bangsa. Begitu ya teman-teman. Nah, terakhir nih teman-teman, pertanyaan terakhir, ada nggak sih pesan-pesan untuk KPU Ponorogo? Silakan. Kalau pesanku sih ya, mungkin sosialisasi yang keren kayak gini itu harus terus berlanjut. Jadi anak muda itu nggak cuma tahu bagaimana caranya nyoblos, tapi juga ngerti apa sih tujuan dari nyoblos, karena kan suara kita menentukan masa depan. Gitu kalau dari aku sih. Terima kasih pesannya Farah. Dari Ken? Ya, saya mungkin kurang lebih sama Farah. Jadi mungkin harapan saya KPU Ponorogo nanti bisa masuk ke dalam sekolah dalam Ponorogo itu memberikan sosialisasi atau simulasi bagaimana sih pemilu itu dilaksanakan, begitu Kak. Jadi nanti agar bisa lebih memberikan wawasan kepada para muda, mungkin bisa nantinya akan dijadikan patokan dalam pemilihan yang akan datang. Oke, terima kasih Ken. Kalau dari Danen? Tentunya kegiatan seperti ini, podcast seperti ini sangat benar-benar bermanfaat bagi kita golongan para remaja. Ya, tentunya kedepannya kita bisa lebih mengembangkan mungkin inovasi kita, mungkin kreativitas kita di dalam wadah politik untuk kedepannya. Dan tentunya semoga ke depan KPU Ponorogo selalu menjaga profesionalitasnya dan mungkin kepercayaan masyarakat itu menjadi kunci utama di suksesnya pemilu. Wah, terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman karena sudah sedia hadir di dalam podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Dan luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Dari ketiga ketua OSIS kita yang hadir, kita mendapat banyak inspirasi bahwa anak muda itu bukan sekedar penonton, tapi bisa menjadi motor penggerak demokrasi. Anak muda bisa berani bersuara, terlibat aktif, bahkan menjadi bagian penting dalam menjaga jalannya pemilu yang jujur, adil, dan juga bermartabat. Nah, semoga suara dan gagasan kita hari ini tidak berhenti di sini saja, tetapi terus bergema dan menjadi inspirasi bagi kita semua, bukan hanya bagi KPU Ponorogo, tapi bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya teman-teman, dan terima kasih juga untuk para penonton podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Akhirnya saya Anissa Nur Hidayah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa terus ikuti kanal resmi informasi di KPU Kabupaten Ponorogo di Instagram, Facebook, YouTube. Jangan lupa klik like, comment, and juga subscribe. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama.